타오르네. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. IPA, kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 4.5, membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator, menyebutkan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyiapkan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1, menyiapkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Indikator 3.11, menemukan ide pokok dan informasi penting. Yang kedua, 4.11, mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Untuk IPS, kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan budaya, ekonomi, politik, dan wilayah ASEAN. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Indikator 3.11, menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. 4.11, menuliskan laporan tentang perbedaan sosial budaya dan dua negara terkait kondisi geografis. Indikator 3.15, menyebutkan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 4.15, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca sifat magnet, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram dengan tepat. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa yang sendiri secara rinci, menjadi sebuah tulisan dengan baik. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hasil percobaan magnet dengan benar. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita kutip sampah yang ada di sekitar kita. Ada sampah di bawah bangkunya, Nak? Tidak. Tidak ada? Tidak. Nah, sekarang ketua kelas siapkan kelasnya. Siap, Kak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian siapa aja teman kalian yang tidak hadir. Nah, Salsa, Hadir, Bu. Azril, Hadir, Bu. pintar anak Ibu ya, hadir semua. Ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tema berapa lagi kita, Nak? Tema 5. Tema 5, subtema 1. Ada yang tahu anak Ibu apa isi materi tema 5? Tema 5 itu wirausaha dan subtema 1 kerja keras berbuah kabar hasil.
keberhasilan pintar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan yang pertama, setelah membaca teks sifat magnet, siswa mampu mengemukakan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram dengan tepat. Tujuan yang kedua itu setelah menemukan ide pokok dan bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Anak ibu semua, siap Bu. Nah, di sini Ibu mau bertanya sama anak ibu semua. Apa benda yang dapat menarik besi? Saya Bu. Iya Anjali. Paku. Paku. Bagus Anjali. Udah berani menjawab tapi kurang tepat. Di sini ada yang bisa menjawab lagi? Enggak Bu, memangnya apa Bu? Oh, saya tahu Bu. Udah tahu nih mau Bu. Enggak boleh, di sini nggak tahu. Saya tahu. Pria. Magnet. Betul, magnet. Nah, tahu magnet itu seperti apa bentuknya? Tahu Bu, dulu saya kecil suka main. Suka main kan? Tahu sifat-sifat magnet itu apa saja? Enggak tahu Bu. Nah, sifat magnet itu yang pertama, magnet bisa menarik benda. Yang kedua, magnet bisa ditulis. Kalau nggak tahu ditulis kan anak-anak? Iya Bu. Nah, magnet itu bisa menarik benda. Yang kedua, magnet bisa menembus benda. Contohnya, tahu contohnya? Menembus Bu. Iya. Kayak mana? Di kaca bisa, di buku, di kertas bisa. Kalau tebal-tebal kan nggak bisa. Nggak bisa, betul. Bagus Anjali. Nah, selanjutnya memiliki berapa kutub? 2. Ya Anjali, apa saja? Kutub negatif sama kutub positif. Betul Pria. Betul. Pintar anak ibu semuanya. Tepuk tangan kita semua dulu. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Tadi kan ada yang menjawab magnet Bu. Nah, apa itu magnet? Magnet itu. Pria. Magnet itu adalah benda. Besarkan suaranya nak, nggak dengar ibu? Dengar? Enggak Bu. Magnet itu adalah benda yang mempunyai 2 kutub, yaitu kutub positif dan negatif, dan bisa menarik benda. Bagus. Ada yang bisa menambahkan lagi jawabannya? Oh saya Bu. Iya Anjali. Magnet juga bisa dipotong kecil Bu. Apa dia dipotong kecil, kutubnya tetap 2. Bagus. Betul anak-anak ibu semua. Nah, di sini kita akan belajar keluar kelas. Belajar dari lingkungan. Enak main keluar ya Bu? Iya. Ayo semua siap-siap kan. Keluar. Bawa tas Bu. Bawa lah. Bawa aja apa yang perlu ya. Baik. Nah, di sini sudah berbaris pada kelompoknya. Sudah Bu. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Maju ke depan perwakilan. Ambil LKS-nya. Kelompok 2 maju. Ambil LKS-nya ya. Ya Bu. Nah, di situ bisa anak-anak ibu baca semuanya. Di situ carilah benda-benda di sekitar lingkungan alam sekitar yang dapat ditarik oleh magnet. Dah, ditulis dalam LKS-nya ya. Ya Bu. Kalau ada pertanyaan tanyakan sama ibu. Dah, cari sekarang. Bu, magnetnya mana Bu? Nanti di dalam kelas. Cari aja benda-bendanya dulu. Balik pada kelompoknya masing-masing. Udah dapat benda-benda yang kalian anggap sudah bisa ditarik magnet? Udah Bu. Baiklah, ayo kita kembali ke kelas. Sudah keluar bersama anak-anak ibu semua ke lingkungan. Apa saja benda yang dapat ditarik oleh magnet?
Banyak Bu, saya dapat sen. Dari pria, apa saja yang menurut kelompok pria, apa saja benda yang dapat ditarik oleh magnet? Saya dari kelompok 1. Kami mendapatkan sen. Kemudian ada untuk minuman kaleng, Ya, sama uang uang satu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kelompok 1, tepuk tangan dulu. Selanjutnya pada kelompok 2, kelompok Anjali. Dari kelompok saya dapat paku, terus pena bekas Bu. Oke. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Di sini ibu ingin memberikan penguatan kepada anak-anak ibu semua bahwa benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu, yang pertama, catat, besi. Yang kedua, baja. Yang ketiga, itu ada nikel. Yang keempat, ada seng. Dan masih banyak benda-benda lainnya. Tapi kita fokus pada itu dulu. Nah, apa yang didapatkan oleh kelompok 1? Dia mendapatkan 2 poin. Karena dia sudah mendapatkan 2 benda yang bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan pada kelompok 1 hanya mendapat 1 poin. Jadi di sini kelompok pria menang. Yeay! Ya. Baiklah, pertemuan sebelumnya ibu ada minta tolong kepada anak-anak ibu semua untuk membawa alat percobaan. Ada Bu. Udah dibawa semuanya? Sudah Bu. Kalau sudah, dikeluarkan. Taruh di atas meja. Sudah Bu. Baiklah semuanya. Kan tadi Ibu sudah menyebutkan apa-apa saja sifat magnet yang harus kita pelajari hari ini. Tadi anak-anak Ibu sudah mencatat juga. Nah, coba dipraktekkan sifat-sifat magnet yang tadi melalui benda yang sudah anak-anak Ibu bawa dari rumah, benda yang kita dapatkan di lingkungan. Nah, coba dari kelompok 1 dulu, dari kelompok pria. Kita coba paku ya Bu. Sifat apa itu? Yaitu magnet bisa menarik benda. Nah, magnet bisa menarik benda. Coba. Dari besi juga bisa. Cuma besi aja lah. Ya. Iya Bu, lengket Bu. Lengket. Iya. Coba tuh benda. Jadi besi dapat ditarik oleh Magnet. Coba benda selanjutnya. Apa yang kamu mau lakukan? Mau coba sama daun Bu. Coba. Gak mau Bu. Nggak mau? Enggak. Berarti daun tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi kita singkirkan ke bawah ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya apa sifat magnet? Masih kelompok pria. Magnet bisa menembus benda. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya ini kan magnet Bu. Iya. Terus ini ada kertas. Ya. Diletak ke sini. Terus diletak di atasnya benda yang bisa ditarik magnet. Bukan mau Bu, lengket. Oh iya. Bagus anak-anak ibu. Berarti betul. Magnet, ya magnet bisa menembus benda. Kalau bendanya tebal bisa nggak? Enggak Bu. Enggak? Ya, baik, betul. Selanjutnya kelompok 2, kelompok Anjali. Apa sifat-sifat magnet yang selanjutnya yang harus dipraktekkan? Memiliki 2 kutub. Nah, kutub negatif dan kutub positif. Kalau kutub negatif sama kutub negatif disatukan, dia saling tolak-tolakan. Oh, tolak menolak. Ya. Coba Randy. Coba negatif sama negatif, nggak tahu mau. Oh iya, Ini positif sama positif. iya, nggak mau juga Bu. Mau negatif sama negatif, nggak mau juga. Nah, coba selanjutnya. Ini positif, ini negatif. Iya. Nyatu. Wow. Hebat. Jadi betul sifat magnet. Ada dua. Iya. Oke, selanjutnya apa sifat magnet selanjutnya? Kelompok 1.
lemah atau menghilang. Kalau digunakan terus-menerus. Selanjutnya, kalau dibakar itu akan melemahkan. Dari apa yang kita pelajari tadi, nah, sifat-sifat magnet itu mempunyai dua kutub, yang apabila kutubnya itu saling positif sama positif atau negatif sama negatif didekatkan, maka dia akan timbul tolak menolak. Kalau berlainan kutub, dia akan tarik menarik. Nah, magnet itu bisa menarik benda. Selanjutnya yang tahu? Seng, nikel, aluminium. Yes. Bagus, baja Bu. Baja juga bisa. Ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Apa saja? Daun, kayu, batu, kertas. Nah, baik. Selanjutnya, itu magnet bisa melemah atau menghilang. Baiklah anak-anak ibu, dari hasil belajar kita tadi, anak-anak ibu siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran tentang magnet? Saya. Apa Sofira? Magnet adalah benda yang mampu menarik benda di sekitarnya. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya, artinya tidak semua benda dapat ditarik. Gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Magnet mempunyai dua kutub, satu kutub utara, dua kutub selatan. Apabila kutub sejenis atau seham didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling talak menolak. Namun apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik menarik. Macam-macam bentuk magnet adalah magnet batang, magnet silinder, magnet ladang atau tapal kuda, atau magnet magnet cincin, magnet jarum. Siapa lagi yang bisa menjelaskan tentang jenis-jenis magnet? Saya. Andin. Macam-macam jenis magnet adalah: satu, magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa campur tangan manusia. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi baja. Magnet buatan dibedakan atas: A. Magnet tetap permanen merupakan magnet yang sifat kemagnetannya bersifat permanen meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. B. Magnet sementara remanen. Magnet yang sifat kemagnetannya kan hanya sementara. Manfaat gaya magnet adalah: satu, menarik benda lain. Dua, sebagai petunjuk arah. Tiga, sebagai pembangkit tenaga listrik. Empat, sebagai pengubah getaran menjadi suara. Lima, sebagai perekat pada mekanisme penutupan, contoh pada penutupan pintu kulkas. 6. Alat ukur listrik. 7. Untuk menemukan jarum. Jadi, magnet itu adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Jadi maksudnya magnet itu adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Misalnya, magnet itu bisa menarik benda apa? Jarum. Terus benda logam. Terus sifat-sifat magnet dapat menarik benda magnetik dan dapat menarik benda-benda yang berasal dari bahan logam. Yang kedua, mempunyai dua kutub. Yang ketiga, medan magnet membentuk gaya magnet. Yang keempat, sifat magnet dapat hilang. Satu, fungsi magnet tersebut apa?
Fungsi magnetnya, magnet batang bentuknya menyerupai batang atau balok. Terus magnet silinder menyerupai bentuk apa? Bentuk tabung panjang. Yang ketiga, magnet jarum menyerupai jarum. Kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Yang keempat, magnet U serupa dengan huruf U. Baiklah, sampai di sini dulu. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Safira, tolong siapin. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya, Bu.